Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dalam video pembelajaran biokimia. Tema video kali ini adalah perolehan ATP dari karbohidrat. Seperti yang telah teman-teman pelajari pada kimia organik semester lalu, bahwa karbohidrat adalah suatu makromolekul yang tersusun dari beberapa molekul yang lebih kecil, seperti disakarida dan juga monosakarida. Disakarida atau yang berarti gula yang tersusun atas dua monosakarida dapat berupa laktosa, maltosa, ataupun sukrosa. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada bagian berikut ini. Laktosa adalah disakarida yang terdiri atas dua monosakarida yang berbeda, yaitu galaktosa dan juga glukosa. Sedangkan maltosa hanya terdiri dari satu jenis monosakarida, yaitu glukosa yang berjumlah 2 molekul. Dan sukrosa sendiri adalah gabungan antara glukosa dengan fruktosa. Oleh karena itu, kita kenali ada monosakarida berupa galaktosa, glukosa, fruktosa, dan juga manosa. Monosakarida utama dalam proses perolehan ATP karbohidrat adalah glukosa. Meskipun monosakarida lain juga dapat menghasilkan ATP, namun dengan beberapa jalur yang berbeda dengan jalur yang dialami oleh glukosa. Proses perolehan ATP dari glukosa secara umum dapat dilihat pada gambar berikut. Pada awalnya, glukosa akan mengalami glikolisis di sitosol atau sitoplasma dan menjadi asam pirufat atau pirufat. Pirufat kemudian memasuki mitokondria. Di dalam matriks mitokondria dia akan mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA kemudian masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan ekivalen reduksi yang nantinya ekivalen reduksi ini dapat mengaktifasi proses transport elektron. Proses transport elektron mengakibatkan kita menghasilkan beberapa mol ATP yang diperlukan bagi tubuh. Untuk elektron transport sendiri, seperti yang telah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya, terjadi di dalam krista mitokondria. Sehingga tadi kita ulang, glikolisis terjadi di sitoplasma, kemudian dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria, sedangkan transport elektron terjadi di krista. Berikut lebih jelasnya terkait perolehan ATP dari glukosa. Satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 molekul pirufat ya dari proses glikolisis, kemudian masuk ke dalam mitokondria dan mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi 2 molekul asetil-CoA. Karena kita punya 2 molekul asetil-CoA, maka kita bisa masuk 2 kali dalam siklus asam sitrat sehingga jumlah ekivalen produksinya pun juga menjadi 2 kali lebih banyak. Kemudian kita juga bisa langsung masuk ke transport elektron untuk menghasilkan ATP. Oke, kita akan pelajari untuk proses yang pertama, yaitu glikolisis. Apa itu glikolisis? Glikolisis adalah reaksi degradasi atau pemecahan glukosa menjadi pirufat yang terjadi dalam 2 tahap dengan total 10 reaksi. Proses ini dapat terjadi secara aerob maupun anaerob. Apa bedanya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah slide ini. Untuk reaksi yang terjadi pada glikolisis dapat dilihat pada gambar. Wow, cukup rumit ya teman-teman, jangan panik ya, kita akan diskusikan satu persatu secara perlahan-lahan ya. Untuk step yang pertama, apa yang terjadi? Kita akan aktivasi glukosa terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat atau G6P. Ini mungkin pernah kita pelajari di video sebelumnya ya, di enzim. Nah, untuk mengaktifasi glukosa tadi kita butuh fosfat yang berasal dari ATP, sehingga di sini glukosa akan ketambahan fosfat dari ATP dan menjadi glukosa 6-fosfat atau G6P, sedangkan ATP yang kehilangan 1 fosfat menjadi ADP. Enzim yang membantu adalah heksokinase dan juga glukokinase dengan bantuan kofaktor berupa Mg2+. Mengapa kok nama produknya adalah G6P padahal hanya 1 fosfat yang ditambah, bukan 6 fosfat ya? Kenapa tidak glukosa 1 fosfat? Pertanyaan itu dapat dijawab dari struktur berikut ini. Ternyata fosfat yang ditambahkan pada glukosa terikat pada C nomor 6.
Ini adalah glukosa, kemudian adalah C nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kebetulan fosfat ini menggantikan H ya, terikat pada C nomor 6, sehingga namanya adalah glukosa 6 fosfat. Ya. Oke, apa step berikutnya? Step berikutnya adalah sebetulnya step kedua sampai step ke-10 adalah mengubah glukosa menjadi pirufat seperti tujuan glikolisis tadi ya. Nah, kita ketahui bahwa glukosa itu adalah suatu molekul dengan jumlah C6, sedangkan pirufat adalah molekul dengan jumlah C-nya 3. Nah, sehingga karena ini ada 6, kita akan ubah menjadi 3, kita harus bagi dua senyawa ini menjadi dua senyawa yang sama, yaitu pirufat. Nah, sehingga kita dapatkan dua molekul pirufat ya di akhir reaksi. Nah, kalau kita bagi sekarang ya di tengah ya di bagian sini ataupun di tengah secara vertikal maupun horizontal maksud saya, ternyata dua senyawa yang kita dapatkan tidak simetri. Oleh karena itu, step berikutnya adalah kita buat supaya dia simetri. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita keluarkan 1C dari cincin supaya nanti seimbang antara bagian kiri dengan bagian kanan. Oleh karena itu, step kedua adalah isomerisasi G6P menjadi F6P, yaitu mengeluarkan C nomor 1 dari cincin, sehingga sekarang ada 2C yang di luar cincin, yaitu C nomor 1 dan C nomor 6. Sehingga kalau kita bagi di tengah, itu sudah mendekati simetri gitu ya. Oke, sehingga namanya sekarang menjadi fruktosa 6 fosfat karena cincinnya tidak lagi cincin segi 6, tapi cincin segi 5, yaitu fruktosa. Untuk enzimnya adalah fosfoglucose isomerase atau PGI yang membantu proses isomerisasi ini. Dan step ketiga kira-kira apa teman-teman? Kita akan membuat dia betul-betul simetri. Nah, kalau kita bagi di tengah ya, di tengah ini dibagi, maka kira-kira gugus apa yang harus kita tambahkan? Ya, kita lihat di sini ada fosfat, di sini adalah OH. Maka kita tambahkan fosfat di sini supaya dia betul-betul simetri dengan yang bagian kiri. Sehingga reaksi ketiga adalah fosforilasi F6P, yaitu pada C nomor 1. Dari mana fosfatnya? Sama seperti reaksi pertama, kita dapatkan dari ATP dan menjadi fruktosa 16 bis fosfat ya. Kenapa 1,6? Karena C-nya di nomor 1 dan di C nomor 6, dan karena fosfatnya 2 maka namanya bisfosfat atau FBB. Nah, ATP sendiri akan berubah menjadi ADP karena fosfatnya telah didonorkan kepada F6P. Enzim yang bantu adalah fosfofruktokinase atau PFK dengan bantuan kofaktor Mg2+. Nah, ini adalah akhir dari tahap 1, yaitu kita sudah membuat senyawanya menjadi senyawa yang simetri. Baru kemudian kita masuk ke tahap 2, yaitu mulai di reaksi 4, pemecahan senyawa ini menjadi dua senyawa yang hampir sama gitu ya, atau isomer. Sehingga reaksi keempat adalah lisis 6C menjadi 2 molekul 3C. Nah, lisis ini dibantu oleh enzim yang dinamakan dengan aldolase, sehingga terbentuklah GAP atau gliseraldehid 3 fosfat dan DHAP atau dihidroksiaseton fosfat. Sebetulnya dua senyawa ini sudah sama ya secara rumus molekul, artinya jumlah C-nya sama, jumlah O-nya sama, jumlah H-nya sama, hanya strukturnya yang sedikit berbeda. Oleh karena itu, step berikutnya kita samakan strukturnya melalui proses isomerisasi, yaitu DHAP diubah menjadi GAP dengan bantuan triosa fosfat isomerase atau TIM, dan ini reaksinya bolak-balik ya. Oke, setelah sama setelah sama molekulnya, maka kita akan masuk ke step berikutnya, yaitu mengubah senyawa ini menjadi asam pirufat. Bagaimana caranya? Kita tambahkan 1 fosfat dulu ya di gliseraldehid 3 fosfat dengan bantuan GAP-DH atau gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase dengan melepaskan H+. H+ yang dilepaskan ditangkap oleh NAD+, sehingga terbentuklah NADH. Dan senyawanya menjadi 1,3 BPG. Kenapa? Karena fosfatnya 2. Jadi 1,3 karena fosfatnya di nomor 1 dan di nomor 3, maka namanya 1,3 bisfosfat gliserat. Lanjut ke reaksi nomor 7. Kita akan lepaskan kembali fosfat ya, dan ditangkap oleh ADP menjadi ATP atau adenosin trifosfat dengan bantuan fosfogliserat kinase.
Senyawanya menjadi gliserat 3-fosfat. Nah, di sini kita menghasilkan satu molekul ATP pada level substrat. Kita lanjutkan pada step berikutnya. Step berikutnya, kita akan pindahkan fosfat dari C nomor 3 menuju ke C nomor 2 ya dengan bantuan fosfogliserat mutase atau PGM. Nih, C nomor 3 dipindahkan ke C nomor 2 ya, sehingga menjadi 2 fosfogliserat atau 2 PG. Awalnya 3 PG menjadi 2 PG. Nah, untuk menjadi piruvat kita perlu buat double bond di C nomor 2 dan C nomor 3, sehingga nomor 9 adalah kita akan buat ikatan tangkap di C nomor 2 dan C nomor 3 melalui reaksi dehidrasi. Kenapa namanya dehidrasi? Karena untuk bisa membentuk ikatan tangkap di sini kita harus lepaskan OH dan lepaskan 1H. OH dan H yang bertemu akan menjadi H2O atau air, sehingga reaksinya namanya dehidrasi, pelepasan air. Enzim yang bantu adalah enolase dengan bantuan kofaktor Mg2+, dan senyawa yang terbentuk namanya adalah fosfoenol pirufat. Enolase sendiri dapat dihambat oleh fluoride ya, sehingga kita tidak diperbolehkan mengkonsumsi fluoride dalam jumlah yang banyak karena dapat mengganggu reaksi yang ke-9 ini, dan ketika reaksi 9 terhenti maka reaksi berikutnya juga tidak akan terjadi. Terakhir, untuk menjadi piruvat, karena piruvat tidak memiliki fosfat, maka kita lepaskan fosfat di C nomor 2 dan ditangkap oleh ADP, maka terbentuklah ATP. Ya, dan sekarang sudah terbentuk piruvat itu sendiri. Enzim yang membantu dinamakan dengan piruvat kinase atau PK dengan bantuan kofaktor berupa Mg2+ dan juga K+. Ini adalah akhir dari reaksi glikolisis, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dapat lihat dari animasi berikut ini. Cells break down food molecules, such as glucose, through multi-step pathways. In the process of glycolysis, the breakdown of one glucose molecule into 2 3-carbon molecules produces a net gain of energy that is captured by the molecules ATP and NADH. In eukaryotes, the breakdown product, pyruvate, is imported into mitochondria, where it ultimately feeds into the citric acid cycle and the electron transport chain. Glycolysis involves a sequence of 10 steps. In the first 3 steps, energy in the form of ATP is invested to be recouped later. In the 4th and 5th steps, this energy allows glucose to be split into 2 smaller molecules from which energy can be harnessed efficiently. And in the last 5 steps, energy is released stepwise as ATP and NADH. The elegant chemistry that evolved to catalyze these reactions ensures that energy is released in small portions that can be efficiently captured. Less controlled combustion reactions would release most of the energy as heat. In the first step, the enzyme hexokinase uses ATP to phosphorylate glucose. This investment of energy primes glucose for energy-releasing reactions later in glycolysis. The resulting molecule is glucose 6-phosphate. ADP is released. This first step of glycolysis is irreversible. In the second step of glycolysis, the enzyme phosphoglucose isomerase catalyzes the opening of the ring form of glucose 6-phosphate to the open chain form. The same enzyme then performs a reversible reaction in which the carbonyl group of glucose 6-phosphate changes position from the first carbon to the second carbon in the chain. This reaction involves a water molecule, which donates a hydrogen ion to the carbonyl oxygen. The hydrogen ion is then retrieved from the hydroxyl group on the second carbon, creating a new water molecule. In the process, fructose 6-phosphate is formed. The same enzyme, phosphoglucose isomerase, catalyzes the formation of fructose 6-phosphate into its ring form. In the third step of glycolysis, the enzyme phosphofructokinase uses ATP to phosphorylate fructose 6-phosphate. ADP is released, and the molecule fructose 1,6-bisphosphate is formed. This third step
in which the second phosphorylation event occurs, is irreversible and is a major regulatory point in the commitment to glycolysis. The phosphorylations in steps 1 and 3 represent an investment of energy that will be paid back in the later stages of the pathway. Step 4 of glycolysis begins with the opening of the ring form of fructose 1,6-bisphosphate into its open chain form. In this step, the enzyme aldolase cleaves fructose 1,6-bisphosphate into 2 molecules. One molecule that is formed is the 3-carbon glyceraldehyde 3-phosphate. The enzyme performs additional reactions on the second 3-carbon molecule. The second molecule is dihydroxyacetone phosphate. In step 5 of glycolysis, the enzyme triose phosphate isomerase catalyzes the isomerization of dihydroxyacetone phosphate into glyceraldehyde 3-phosphate. The catalytic mechanism of this enzyme is very similar to that of phosphoglucose isomerase back in step 2. The result is 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. All of the subsequent steps of glycolysis will occur twice, once for each molecule of glyceraldehyde 3-phosphate. These are the energy generation steps of glycolysis. In step 6, the enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase uses NAD to oxidize glyceraldehyde 3-phosphate. The resulting molecule is connected to the enzyme by a high-energy thioester bond. A molecule of inorganic phosphate displaces the high-energy thioester bond, forming a high-energy acyl anhydride bond. The resulting molecule is 1,3-bisphosphoglycerate. In the 7th step, the enzyme phosphoglycerate kinase dephosphorylates 1,3-bisphosphoglycerate. The high-energy phosphate is transferred to ADP, forming ATP. The 3-carbon molecule is now 3-phosphoglycerate. Because this reaction occurs twice, once for each 3-carbon molecule, a total of 2 ATPs are generated. At this point, the energy investment from the first 3 steps has been paid back. In the 8th step, 3-phosphoglycerate, which has a relatively low free energy of hydrolysis, is transformed by the enzyme phosphoglycerate mutase into 2-phosphoglycerate. In the 9th step, the enzyme enolase removes a water molecule from 2-phosphoglycerate, creating phosphoenol pyruvate. The loss of water redistributes energy within the molecule, creating a phosphate group with an extremely high free energy of hydrolysis. In the 10th and last step of glycolysis, the enzyme pyruvate kinase transfers the high-energy phosphate group to ADP, forming ATP and pyruvate. In the second half of glycolysis, many of the reactions release energy, captured in the form of ATP and NADH. Overall, the net energy produced in glycolysis from a single molecule of glucose is 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADH. The chemistry of glycolysis is conserved all the way from bacteria to animal cells. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah berapa jumlah ATP yang dihasilkan dari satu molekul glukosa menjadi pirufat dalam proses glikolisis. Ingat teman-teman, tadi di step 1 dan step 3 kita membutuhkan ATP ya untuk mengaktifasi glukosa di step 1 dan di step 3 untuk membuat simetri ya, senyawanya menjadi simetri. Sehingga kita berhutang 2 ATP, artinya kita menggunakan ATP yang harus kita bayarkan kembali ATP-nya ketika sudah selesai reaksi. Sehingga di sini tulisannya adalah minus 2 ATP. Kemudian pada step ke-6, tadi ingat ya, step ke-6 kita menghasilkan 1 NADH. Karena ini berjalan 2
dua kali atau dua reaksi yang berjalan secara bersamaan ya, karena kita memiliki dua senyawa DHAP, maka kita punya dua NADH di sini. Nah, untuk ATP sendiri kita hasilkan di reaksi ke-7 dan juga reaksi ke-10 tadi ya, sehingga kita menghasilkan 2 ATP dari satu jalur. Karena kita ada 2 jalur, maka ATP-nya adalah 4. 4 ATP secara total ditambah dengan 2 NADH. NADH sendiri dapat langsung masuk ke transport elektron seperti yang telah kita bahas di minggu sebelumnya untuk menghasilkan ATP. Masih ingat berapa jumlah ATP untuk satu NADH? Ya, betul. 2,5 ATP. Sehingga kalau kita punya 2 NADH, jumlah ATP-nya adalah 5. Karena 2,5 dikali 2. 5 ATP ditambah 4 ATP, maka totalnya adalah 9 ATP. Dan jangan lupa dikurangi hutangnya tadi ya, yaitu 2 ATP, sehingga 9 kurangi 2 sama dengan 7 ATP. Sehingga dari proses glikolisis satu molekul glukosa kita dapatkan 7 ATP. Reaksi ini dapat berjalan secara aerob atau dengan adanya oksigen. Bagaimana kalau tidak ada oksigen atau prosesnya terjadi secara anaerob? Maka pirufat tidak mampu masuk ke reaksi berikutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dia akan langsung diubah menjadi laktat secara spontan dengan bantuan NADH. Sehingga NADH tidak bisa masuk ke transport elektron dan tidak menghasilkan ATP karena NADH-nya digunakan untuk mengubah pirufat menjadi laktat. Hal ini mengurangi jumlah ATP yang kita hasilkan. Kalau tadi 9 ATP berasal dari 5 ATP dari NADH dan 4 ATP, maka totalnya adalah 4 ATP saja. Dan dikurangi dari 2 ATP yang kita gunakan untuk aktivasi di step 1 dan step 3, sehingga total ATP dari glikolisis anaerob adalah hanya 2 ATP saja. Oke, ini adalah ringkasannya ya. Jadi ketika anaerob hanya 2 ATP, sedangkan kalau aerob tadi sebanyak 7 ATP. Terakhir, ada reaksi glikolisis yang cukup unik terjadi di eritrosit. Kenapa unik? Karena eritrosit adalah satu-satunya sel yang tidak memiliki mitokondria. Padahal kita tahu tadi proses dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan juga transport elektron semuanya terjadi di mitokondria. Kalau sel ini tidak punya mitokondria, maka sel ini tentu saja tidak mampu menghasilkan ATP secara maksimum. Lalu untuk apa glikolisis di sel ini? Ternyata glikolisis di dalam sel ini memiliki fungsi lain, yaitu untuk menghasilkan 2,3 BPG atau bisfosfogliserat yang ternyata senyawa ini sangat penting dalam pengikatan oksigen pada hemoglobin di eritrosit. Kita tahu tugas utama eritrosit adalah membawa oksigen ya dari saluran pernafasan ke seluruh organ yang membutuhkan. Jadi kalau tidak ada 2,3 BPG, oksigen tidak dapat diikat dan tidak mampu didistribusikan ke seluruh tubuh. Sehingga 2,3 BPG sangat penting fungsinya dalam eritrosit. Bagaimana 2,3 BPG dihasilkan? Ternyata dari setengah proses glikolisis. Kenapa setengah? Karena ketika sudah kita mendapatkan 1,3 BPG tadi, reaksinya tidak akan masuk ke reaksi selanjutnya dalam glikolisis, tapi akan masuk ke reaksi lain untuk membentuk 2,3 BPG dengan bantuan bisfosfogliserat mutase. Nah, ketika jumlah 2,3 BPG ini berlebih, maka 2,3 BPG dapat masuk kembali ke glikolisis dengan bantuan 2,3 bisfosfogliserat fosfatase ya, dan nantinya akan kembali masuk ke jalur glikolisis untuk menghasilkan pirufat. Baik, demikian penjelasan terkait glikolisis. Kita sudah belajar glikolisis aerob, glikolisis anaerob, dan juga glikolisis di eritrosit. Untuk reaksi berikutnya kita akan bahas di dalam video yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Oleh karena itu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.